Di condong catur kalau bisa ada kerisnya. Keris itu sebagai simbol dari kasepuan atau apa ya Pak ya, Dewan Suronya lah. Nek NU Dewan Suronya, mustasyarnya harus ada itu. Setiap keluarga kan kudu ono mbae, kudu ono habibe. Jadi kata Habib itu janjane panggilan seorang cucu kepada kakeknya Habib, itu maksudnya mbah ngono kuwi. Nah, terus Habib Kuitang dulu di Jakarta karo putu-putune diculuk Habib, Habib gitu ya. Terus tonggo-tonggone do melu nyeluk Habib. Akhirnya saiki anggere ana wong Arab diceluk Habib. Ah ngono kuwi Indonesia iki nek arep salah kaprah iki pinter tenan gitu. Padahal saiki sing mimpin 212 dan 411 sapa? Habib Rizik, padahal dia bukan Habib, dia itu Syarif Rizik. Loh, gue ora ngerti meneh to kuwi. Syarif itu turunane Sayyidina Husain. Nek turunane Sayyidina Hasan bin Ali itu Sayyid. Jadi dulu kalau di Mojoagung ada Sayyid Sulaiman berarti dari Hasan, tapi kalau Syarif dari Husain. Tidak berarti terus Syiah. Gitu loh, tidak berarti terus Syiah, tapi pokoknya nek iso ngono-ngono ki ya didoleki lah kaya Gus karo Den karo Kiai barang ya ditoleki. Nah saya kalau manggil Rizik itu Rip Syarif gitu. Syarif, Syarif memang dia seorang Syarif. Kalau Habib itu tidak ada hubungannya sama Dzurriyyatur Rasul, tidak ada hubungannya sama darah keturunan Nabi Muhammad. Kalau yang Habib dari daerah Jazirah Arab itu adalah orang-orang dari Yaman dan negara-negara pinggiran yang datang ke Mekah atau Madinah untuk mencari Rasulullah karena mereka sangat kagum dan sangat mencintai Rasulullah. Maka mereka disebut Habib karena mereka adalah orang yang cinta kepada Rasulullah. Nah, itu Habib yang dari sana. Nek Habib yang di sini ini Kuitang kuwi mau. Tuh. Asa iki ki ana wong dodol handphone nang Goroto Manjung sithik kok karena ini langsung diceluk Habib. Sok-sok iso ndonga, sok-sok ora iso. Nek dipaksakan saya metu mutolaah gitu. Mutolaah itu pelajaran bahasa Arab dasar kana rajulun yadribu kalban amin. Padahal maknanya ono bocah ngebuk amin yang gitu. Ya ora apa-apa. Salah itu ndak apa-apa, yang tidak boleh itu dosa. Nek salah ya oke to ning urung karuan dosa. Dan salah kaprah seperti itu mudah-mudahan tidak dianggap dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi aku ki ya ora protes-protes ya ora ning apa jenenge cara Jawane iki. Membenahi itu cara Jawane apa ya? Mernahke, mernahke. Nek kowe gelem dipernahke alhamdulillah, ora gelem aku ya ora apa-apa kok, ora masalah. Nang ndi nang Malioboro padahal jalan Ahmad Yani to. Nah ya ora ono kok nang ndi nang Ahmad Yani ya ora ono, tetep Malioboro, jalan Brijan Katamso ya tetep Gondomanan itu, tetep Gondomanan. Jadi itu namanya masih ada naluri desa yang kita jaga. Hal-hal yang perlu kita rembuk secara khusus pada malam hari ini seperti yang beliau banyak tanyakan di dalam tadi. Tapi kita ini harus punya keseimbangan antara hati, pikiran. Ojo nganti ilmu marake kesel. Ilmu kudu bisa kok nikmati. Piye carane nikmati ilmu? Nek ilmu ora dadi nikmat kowe benci. Nek ilmu ngengel-ngeli uripmu kan dadi benci kowe. Makanya banyak orang tidak berilmu karena ilmu disampaikan secara tidak menyenangkan. Akhirnya dia megah karena ilmu sesuai sebel, sesuai benci. Maka ilmu harus menyenangkan, itu ya. Sembayang harus menyenangkan, betul dah. Sembayang kudu nikmat, mangan ya nikmat, poso ya kudu nikmat. Kok temokke nikmate, nek poso ora nikmat, miso wae sedina. Ya poso ning karo miso hatine. Asu ngopo dadak ana Ramadan barang. Ayo piye coba kuwi. Jadi harus temukan lapar itu temukan nikmatnya, kenyang temukan nikmatnya. Ajaklah anak-anak untuk menikmati kebaikan, bukan hanya menjalankan kebaikan. Kasih contoh pengalaman bahwa berbuat baik itu nikmat. Kudu ngono kuwi, salat ki nikmat. Nah, piye carane dipandu supaya dia menikmati salat. Jadi ora perlu dikongkon, kok mesti salat-salat dhewe. Kan gitu Bapak sekalian. Nikmal maula wa ni'man nasir, kan begitu. Oke.
jadi supaya ada keseimbangan dan kenikmatan, kita selingi dengan lagu ya Pak ya. Ya Pak Dan Ramil dan Pak Lurah. Sekarang gini, karena ibu-ibu ini kelihatannya kan pinter sholawatan, pinter ngaji gitu ya. Ya sudah, kita bawakan Mas Imam sama Mas Islam, mohon maju. Kalau Joni nanti bagian ben-benan, kalau Mas Imam sama Mas Islam bagian sholawatan sama Melayu dangdut. Nah sekarang kita ke Gus Dur aja ya, kangen kali Gus Dur gitu. Ini Gus Dur ini marani Pak Harto, tenri kok goleki Pak Harto ning kapling piro ya ning swarga iki. Didodok lawange terus lho ndingaren Gus kok mriki, terus Pak Harto terus Gus Dur ngomong, niku lho Pak, kula niku malih dolen ten bumi ten Indonesia mriku niku kathah truk kula. Ndelok truk niku unine niku piye kabar mulai penak zamanku to ngono ya ta. Ngono to Gus. Kalau Pak Harto kan sholat terus wiritan terus kayak ora tau dolan-dolan wong e. Nek Gus Dur kan penggaweane dolan wae ngono kae. Nggih Pak Harto niku wah jan truk-truk niku isine ngoten niku ten dalan-dalan teng tembok-tembok niku piye jaman kule gambar jenengan sakniki terkenal ten pundi-pundi medsos ten wah. Jadi Gus Dur lapor terus menurut panjenengan pripun Gus nek ngoten niku, terus jare Gus Dur nggih mesti mawon penak jaman jenengan Pak Harto. Zaman Orde Baru Pak Hartone ming siji sakniki kathah sanget ya Pak Hartone niki. Zaman biyen wis susah apa meneh Pak Hartone akeh kaya ngene iki saya susah meneh. Oh sakniki niki kula niku pun Pak Harto kali kula niki empun ten swarga men tasih dirasani ten Indonesia. Gupi. Lho nek Gus Dur dirasani pripun jare Pak Harto? Kula niki digolongke kafir. Dadi kula niki dikafir-kafirke. Kafir liberal gitu. Lho jenengan dikafirke. Nggih, Pak Harto jare Gus Dur. Lah terus pripun nek jenengan kok diarani kafir? Nggih gampang Pak Harto. Gari maca syahadat menawi Islam meneh kan itu. Gus Dur niku pokoknya penak gitu aja kok repot gitu. Kafir ki ya syahadat meneh. Begitu kafir itu asyhadu an la ilaha illallah. Terus muslim meneh gitu. Orangnya lho Gus Dur. Gus niku nek mitung dinani 40 dina 100 dina niku dungane tekan mboten. Terus Gus Dur jawab lah Bali apa ora dungane. Lah pripun Gus? Lah dungane Bali apa ora? Nggih mboten, berarti tekan. Nek paket niku nek ora tekan kan Bali ta. Iki ora Bali kok dungane ya. Berarti tekan. Gitu aja kok. Repot walah jan. Kita tetap menciptakan keseimbangan karena hidup itu dari waktu ke waktu, dari detik ke detik, dari petak ruang ke petak ruang berikutnya harus tetap berada dalam keseimbangan. Pikirannya seimbang, atine seimbang, antarane ati kalau pikiran ya kudu seimbang, jiwa raganya seimbang. Pokoknya kabeh susunan sosialnya, pemerintahannya, pokoknya intinya kudu seimbang. Satu kata Arab itu bisa bermakna lebih dari 200 arti. Jadi kalau saya kata kita qatilu ya di Al-Qur'an itu tidak bermakna bunuhlah tapi perangilah. Perangilah, ngerti ya? Perangilah itu sangat luas. Sekarang ini perang. Perang itu berlapis-lapis, ada proxy war, ada asimetris, ada perang psikologi, ada perang nilai, ada perang pemikiran. Sekarang itu kita harus tahu bahwa kita ini sedang mengalami peperangan, mau tidak mau. Ya, jadi memerangi tidak harus membunuh orang, membunuh itu hanya kalau terpaksa dan tidak ada kemungkinan lain. Itu pun Sayyidina Ali ketika sudah tinggal menusukkan pedangnya, dia cabut kembali karena takut dia membunuh itu tidak karena tidak karena keikhlasannya kepada Allah, tapi karena kemarahannya gitu, karena nafsunya. Jadi qatilu itu menurut saya perangilah, bukan bunuhlah. Bukan bunuhlah. Terus aku tidak terpelajar bahasa Arab, ning aku wani debat.
Kowe saya musuh sing ahli bahasa Arab sapa wae sing nomor 1 bahasa Arab sing pinter cacakku dhewe. Gitu ya. Jadi nek aku kok ora ono bunuh lah ora ono. Perangilah. Kalau perangilah kowe karo bojomu ya perang. Ada dimensi perang di dalam keluarga, betul enggak? Ada dimensi perang di dalam kantor. Tapi perang dalam arti pergulatan nilai. Kita memenangkan, berusaha memenangkan yang terbaik menurut dia. Jadi tidak ada perintah Allah membunuh, tidak ada. Yang ada adalah memerangi. Kalau memerangi itu ya melawan, dan itu sifatnya bisa sangat luas gitu. Kalau menyembelih itu dzabah, yadbih ya. Ismail disembelih itu ya. Nah, jadi tidak ada. Itu hanya Ismail dan Ibrahim yang mengalami itu. Ojo njur kowe niru Nabi Ibrahim anakmu kok lumahke kok beleh gitu ya. Jadi gitu deh, menurut saya tidak ada perintah membunuh, yang ada perintah memerangi, apalagi dengan konteks yang seperti Pak Muzamil tadi katakan itu. Yang ya oke, berikutnya yang Anda ya sedikit ya aku namanya. Jadi klausulnya itu ada 3, ijtihad, ittiba, taklid. Ijtihad itu golek dewe, berusaha kreatif. Kalau tiba itu mengikuti tapi mengerti. Kalau taklid itu mengikuti tapi tidak ngerti. Kui bebek ya, anut grubyuk, rubuh-rubuh gedang gitu ya. Itu taklid pun aku belum anggil nang Kanjeng Nabi. Nek nang Kanjeng Nabi taklid itu bagus. Nek aku loh, bahwa fikih orang ngakoni monggo, ning aku ngono kuwi. Pokoknya nek Kanjeng Nabi seneng kukur-kukur kene, ora kene ya aku kukur kene arep nopo. Pokoknya Allah seneng kepada orang yang melakukan seperti yang Rasulullah lakukan. Wis kowe kaya kowe seneng bojomu seneng rujak. Njur kowe ya gelem rujak. Kuwi apik ta kuwi? Janjane kowe ora pati seneng rujak neng demi cintamu kepada istrimu kamu juga mau makan rujak. Itu bagus, taklid yang bagus. Jadi taklid pun saya sarankan asal kepada Rasulullah. Seperti Sayyidina Umar mencium Hajar Aswad. Apa alasannya? Orang perintah, orang perlu kan kabeh wong kepengin nyambung Hajar Aswad. Apa kuwi kepengin nyambung watu? Pak ora to, nek kepengin nyambung lah ngopo dadak ado-ado nang Mekah, golek watu dhewe kono. Selagi mburine omah ya to kok cat ireng ya kok ambungi kan gitu. Bukan itu karena kemesraan. Rasulullah ketika lewat itu mencium, aku pun akan mencium. Alasannya empuh, pokoknya Kanjeng Nabi ngono aku ngono. Dan itu menurut saya bagus. Efeknya adalah cinta segitiga itu. Allah, Rasulullah dan Anda. Jadi taklid pun boleh asal ke Rasulullah menurut saya. Dan aku tidak segan-segan mentaklidi Rasulullah. Nah Rasulullah senengan ini aku yang ini coba pas mangan bakmi godhog. Ana mangan bakmi godhog ini kan engko kaya pelawak kae bagio karo sapa kae. Basi ora bagio karo ngene iki dadi sut to sing menang nganggo driji telu, sing nomor loro driji loro, sing kalah dhewe driji siji ya. Terus jebul panganane bakmi godhog. Lah nek pas sing menang kan iso telu ngene iki lumayan. Lah nek sing siji carane mangan bakmi ngene iki piye akhire ya ming ngene to. Nah gitu. Jadi taklid pun boleh asal kepada Rasulullah dan itu tetap berpahala, tetap bermakna di hadapan Allah menurut saya. Ketika Umar mencium Hajar Aswad, dia berkata gini, kalau tidak karena Rasulullah menciummu, aku juga tidak akan menciummu. Tapi karena Rasulullah menciummu, maka aku menciummu. Ya wis rapopo. Saya mengantarkan seorang syarif pada suatu hari, orang yang menulis buku Sakifah itu. Ketika dia umroh, terus dia kudu cukur toh, ora wajib jan itu tahallul ya, cukur. Terus dia karo cukur iki karo ngilo. Ya Allah, aku ini ada rambutnya jeleknya kayak gini. Sekarang mau digundul pula, jelek luar biasa wajah saya. Ya Rasulullah, kalau tidak karena engkau mencukur rambutmu, aku juga tidak akan mencukur rambut karena jelek banget setelah saya cukur. Ngomong ngono gitu. Aku seneng banget dengan kalimat itu, gitu loh. Aku elek kaya ngopo angger kuwi taklid Rasul aku gelem nglakoni. Melarat kaya ngopo angger kuwi disenengi Allah karo Kanjeng Nabi, aku gelem nglakoni. Apa wae wis. Oh sak karepmu wis.
Konopo gitu loh. Karena tidak ada kekayaan melebihi percintaan dengan Allah dan Rasulullah. Bener ya, gitu deh ya. Aku duwe bakat ngono kuwi ya. Ya ngono ya. Oke. Ittiba. Kalau ittiba itu gini. Kalau sholat kan ya taklid. Sholat ya taklid. Ya pokoknya selalu kamar itu muni usolli, ngerti orang itu pokoknya ngono kuwi. Itu ya taklid. Nah, kalau jadi ini bisa berangkat dari orang, bisa berangkat dari hal sesuatu. Ono sesuatu sing kowe kudu ijtihad, ono sesuatu sing kudu ittiba, ono sesuatu sing kowe untuk taklid. Misalnya soal gawe gethuk, kowe kudu ijtihad, kowe arep taklid nang sapa? Arep ittiba sapa? Jadi kalau wilayah kreativitas harus ijtihad. Karena kowe ora iso niru Rasulullah dalam hal panganan. Gawe gethuk, giling jagung, ora tahu ono gilingan jagung ning Arab ono, ora ono jagung ning kono. Gitu. Jadi untuk itu Anda harus kreatif. Ada wilayah lain yang Anda harus ittiba, mengikuti. Itu pun Rasulullah rendah hati. Bab-bab pertanyaan Rasulullah tidak paham, maka dia bilang antum a'lamu bi umuri dunyakum, tertutup pintu ittiba kan gitu. Karena Rasulullah sendiri tidak ngerti kan gitu. Jadi ngerti ya, jadi tiga tadi ya, ngerti. Terus ibu menurut saya yang agak keter ya apa ya, yang agak turun perannya selama ini adalah kesadaran bahwa pendidikan anak itu nomor satu itu di rumah, dan di rumah itu nomor satu ibu. Jadi pertahanan peradaban itu rumah Anda, keluarga Anda. Jadi sekolahan penting, guru penting, neng tetap tanggung jawab pendidikan kepada anak, akidah dan akhlaknya itu ibu nomor siji. Jadi ibu ojo jaga ke sekolahan, ojo njur nyalake sekolahan mergo anake tawur. Harus kamu pastikan bahwa di rumah tidak mungkin anak saya tawur, ngono lho. Wis piye carane kudu kok usahake ngono, mau 5 ra entuk. Anakku rampai urung sekolah wis tak urui mau 5 ra entuk, wis nganti dhek begitu sekolah ceramah nang gurune. Bu, mau 5 itu ndak boleh lho Bu, ngono kuwi. Apa mau 5 terus dijangke karo dhek ngono kae. Jadi pokoknya akidah akhlak harus pasti beres di rumah oleh ibu. Ya, nanti di sekolah baru soal ilmu, soal macam-macam monggo, tapi akidah akhlak itu kewajiban ibu, gitu ya. Nek jenengan didik anak tenan, orang mungkin lo anak munjur tawur. Saiki cah SD wis iso ngantek kancane yo, wis iso nendang-nendang. Itu berarti rumah tangganya, keluarganya yang kurang beres. Maka benar ibu tadi introspeksi untuk para ibu. Terus apa mana ya pertanyaan berikutnya ya, Mas? Tadi apa ya? Dari Bung Karno kami putuskan Nasakom yang pada waktu itu bisa menyatukan kelompok-kelompok yang seperti sekarang terjadi. Itu namanya inisial. Kalau di harddisk itu Anda kasih partisi. Tapi sebenarnya nanti di partisi C maupun D maupun E bisa terdapat aplikasi yang sama. Misalnya kue harddiskmu ono C prom ya, tapi Anda juga bikin D, bikin E, ya F dan seterusnya. Anda bisa install aplikasi tidak harus di C, bisa di D, bisa di E kan gitu. Maksud saya Bung Karno itu ya menggawe partisi, tapi sebenarnya aplikasinya kan bisa di mana saja. Artinya Islam itu bisa ada di komunisme juga mengandung Islam karena dia membela mustadafin aslinya. Dia menjadi buruk ketika menjadi korps, ketika menjadi parpol, ketika dia menjadi kotak tadi, kemudian dia punya pesanan-pesanan politik dari Rusia atau dari Cina, dia menjadi tidak komunis lagi. Apalagi komunis dengan PKI ada bedanya. Itu kudu sinau Mas. Nah Bung Karno ya ora disalahke, nek upama aku di Bung Karno bahasa saya tidak begitu. Saya akan sejak awal meramu bahwa Islamis harus nasionalis. Jadi kata sifat bukan kata benda. Yang diomongkan bukan itu kata benda. Islam itu bukan kata benda. Islam itu kata kerja Mas. Nek kata benda salam.
Nek ikiran Islam itu pekerjaan untuk menyelamatkan, kan begitu. Taslim, wasallimu taslima, islaman, tasliman gitu kan, jadi adjektif atau adverb kalau dalam bahasa Inggris. Jadi ya wis ora apa-apa Mas, saiki onone koyo ngene anggere kowe paham lah. Nah malam ini kan saya ngomong ojo gelem kue di kotak-kotak Islamis lawan nasionalis, sama dengan demokrasi melawan Islam, itu salah meneh. Jangan mau di kotak-kotak, sebagaimana kamu jangan juga terpengaruh oleh kue liberal, kayak radikal, kayak moderat, ya ojo gelem. Kalau kita semua itu ada di dalam diri kita. Marhainisme ada di dalam diri kita, betul enggak? Nasionalisme ada dalam diri kita, Islam ada dalam diri kita, kan gitu nih. Komunisme pun secara terukur ada dalam diri kita. Cuman PKI lain masalah, PKI tidak sama dan sebangun dengan komunisme.